Shalom, pemirsa Unai TV dimanapun saudara berada. Satu sukacita kita boleh kembali lagi melanjutkan pelajaran kedua kita di kuartal yang terbaru. Dengan judul, Dikejutkan oleh Anugerah. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Nama saya Gilbert Osvaldo, saya tingkat 4 Fakultas Filsafat. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kedua partner saya yang ganteng-ganteng. Sebelah sini ada Bang siapa Bang namanya? Oke, halo semuanya, shalom. Perkenalkan nama saya Putra Leolodo, saya filsafat tingkat 4. Oke, Bang Putra Leolodo. Dan di samping Bang Putra siapa namanya Bang? Ya, shalom untuk pemirsa semua. Perkenalkan nama saya Mark Glenn Christopher Sitangang dan saya juga mahasiswa filsafat tingkat 4. Oke, jadi kita semua mahasiswa tingkat 4 ya? Iya, betul Pak, Luar tingkat biasa. akhir. Kita boleh diberikan kesempatan untuk melayani dan memberikan pelajaran-pelajaran yang luar biasa yang nanti akan kita pelajari bersama. Tapi sebelum itu, teman-teman pemirsa Unai TV dimanapun saudara berada, sebelum kita melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita terlebih dahulu berdoa yang akan dipimpin oleh saudara Glenn. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kesetiaan-Mu, dan juga terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu. Saat ini Tuhan, kami siap untuk membahas pelajaran sekolah sahabat, kiranya Engkau yang penuh dengan kasih, membantu kami, menuntun kami untuk dapat mengerti firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Amin. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih saudara Glenn. Seperti yang sudah saya katakan, judul kita pada pelajaran kedua adalah Dikejutkan oleh Anugerah. Nah, ini menarik karena judulnya menarik juga nih, Ya. Dikejutkan. Nah, sebelum kita masuk di pelajaran, saya ingin bertanya dulu kepada narasumber kita pada hari ini. Yap. Kira-kira Bang Putra, berbicara tentang dikejutkan. Bang Putra kira-kira kalau dikejutkan orang, apalagi itu hari ulang tahun biasanya, ini biasa terjadi. Kalau orang yang ulang tahun pasti dikejutkan. Surprise ya. Surprise. Betul. Nah, kira-kira Bang Putra itu biasa aja, kayak udahlah aku udah tahu ulang tahunku, atau Bang Putra kayak langsung kaget beneran. Kira-kira gimana Bang? Kalau reaksinya sih ya, kalau tiba-tiba aja, mungkin awalnya nggak expect ya. Kalau nggak expect, ya tiba-tiba tidak menyangka akan dikasih kejutan, kaget dong pastinya. Ya. Tiba-tiba dapat door prize atau yang lain sebagainya, pasti kaget. Dan bahagia tentunya. Oh, jadi dapat Iya. door prize baru kaget ya? Kaget. Kalau Betul. surprise biasa, berarti kalau kurang. kejutkan Bang Putra gak bisa Kurang. teman-teman. Harus Kurang. door prize Door biar dia prize. kaget. yang apa gitu? Yang meriah, wah gitu ya, meriah gitu ya. Oke, terima kasih Bang Betul. Putra. Kalau Bang Glenn gimana? Bang Glenn gimana? Kalau dikejutkan apalagi di hari ulang tahun, kira-kira Bang Glenn bagaimana? Ya, terima kasih pertanyaannya. Bahkan sampai saat ini, di umur saya yang ke-21, saya belum pernah dapat surprise. Menarik ini. Menarik ini. Gitu ya. Aduh, Ya, jadi berat juga ya. tetapi kalau masalah dikejutkan, ya Sering. kejutkan ini kan banyak halnya Betul. ya. Maksudnya Iya, ada betul. juga Konotasinya kejutan, luas ya. ya kejutan bahagia, Iya. kejutan duka dan segalanya ya. Pasti kita semua pernah rasakan itu betul. ya. Iya. Jadi kira-kira saya pernah merasakan kejutan, tetapi kejutan yang tidak terlalu enak didengar. Oh iya, berarti kita gak usah lebih lanjut lah ya. Iya. Intinya, Ya, Bang Putra kalau dikejutkan harus yang meriah, betul. tapi Bang Glenn tuh sisi yang lainnya, dikejutkan dengan cara yang berbeda. Berarti Oke. beda orang beda ini ya. Beda orang, Orang beda beda dia punya feel-nya. feel-nya. Dia pun mau dikejutkan gimana, Betul. beda. Iya. Oke, kenapa saya bertanya begitu, abang-abang? Karena menarik, dikejutkan oleh anugerah. Karena pada hari ini kita akan membahas satu tokoh di Alkitab, yaitu Rahab. Nah, tapi sebelum kita masuk di Rahab, kita lihat dulu kronologi daripada cerita ini. Kalau kita lihat di pelajaran yang sebelumnya, itu menceritakan bagaimana Yosua ingin membawa bangsa Israel menyeberang dan bahkan ingin melihat apa ini kira-kira kota yang harus mereka lihat. Ya. Dan Oke. menarik karena Yosua harus mengirim 2 mata-mata untuk yang pertama harus melihat sistem pertahanan mereka. Kira-kira ini kuat gak sistem pertahanan mereka? Yang kedua, kesiapan militer daripada mereka. Nah, yang tempat kota mereka mau raih. Dan yang ketiga, persediaan air. Karena kita tahu perjalanan bangsa Israel menuju ke Kanaan itu mereka sulit untuk mendapatkan air. Dapat air pun pas pahit malah
mengeluh. Ya. Ya. Jadi mereka harus lihat, Yosua harus melihat hal itu. Dan yang ketiga dan keempat, sikap penduduknya dalam menghadapi kekuatan penyerang. Jadi mereka lihat respon kalau misalnya diserang, kira-kira bagaimana? Nah, Ya, oke. kira-kira begitu. Nah, makanya pada hari ini kita akan membahas satu pelajaran, yaitu Rahab. Dan kita akan mempelajari bagaimana sih iman Rahab dan apa saja yang Rahab lakukan. Dan bagaimana cara dia untuk diselamatkan ataupun menerima keselamatan. Oke, ini saya dapat pertanyaan abang-abang. Menarik Oke, nih. menarik. Pertanyaan ini bisa dikembangkan luas. Siap, Tapi yang pertama saya ingin menanyakan kepada Bang Putra. Bang, kira-kira ini pelajaran hari Minggu ya. Oke. Kira-kira bagaimana cara kita dalam memanfaatkan kesempatan yang kedua yang Tuhan berikan supaya kita bertobat. Nah, sebelum Bang Putra jawab, saya pengen tanya dulu sebelum kita masuk di cerita Rahab, bagaimana kira-kira satu pasangan dia kasih kesempatan kedua. Kira-kira Bang Putra lihat dari sisi apa dan dihubungkan dengan kesempatan kedua yang diberikan Tuhan kepada Rahab. Nah, kira-kira gimana, Bang? Oke, kalau dari saya secara pribadi, kalau dikasih kesempatan kedua, pasti dalam kesempatan kedua ini kan berhubungan, pasti kita sudah pernah melakukan kesalahan. Yang pertama, Oke, ya yang betul. pertama dong, pasti ya. Dan kalau dikasih second chance atau kesempatan kedua, saya akan berusaha lebih baik lagi. Artinya, kalau sudah dikasih kesempatan kedua, saya sudah berjanji untuk berubah. Ya. Dan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Artinya kesempatan kedua itu ketika diberikan kita berjanji untuk tidak mengulangi hal yang sama lagi. Nah, Seperti itu. betul. Oke, jadi Ya. memang Bang Putra ini benar-benar gak boleh menyanyiakan kesempatan kedua. Ini bagaikan gini Bang Putra, cewek udah kasih kesempatan Betul. kan, berarti kita kesempatan kedua kita harus lakukan yang terbaik. Kalau enggak, Bang Putra kita bisa diputusin. Oke lah. Oh, itu kayak kecewa Kecewa lah ya. Betul. Nah, yang Kecewa dong. yang berikutnya ingin saya tanyakan, lalu bagaimana cara Tuhan memanfaatkan kesempatan kedua kepada si Rahab ini? Oke, jadi kalau kita lihat dari kesempatan kedua yang diberikan kepada si Rahab ini, Tuhan memanfaatkan situasi pada saat itu bahwa situasi saat itu kan mau menyerangnya. Betul. Dan ketika dimanfaatkan situasi ini, dikatakan di sini bahwa dia berbohong. Ya, ada sesuatu hal yang dia lakukan lah. Mungkin di satu sisi orang katakan, bohong itu kan dosa ya. Ya kan, orang lain kan dosa ya. Betul. Tapi dalam pelajaran ini saya dapat satu hal yang menarik. Ya tadi saya baca-baca juga bahwa ada satu hal yang menarik bahwa terkadang Tuhan tuh nggak lihat apa yang menjadi sisi negatif kita. Ya. Betul. Jadi yang Tuhan manfaatkan itu adalah sisi yang baik itu, gitu loh. Iya, betul. Jadi kadang-kadang di kacamata manusia itu dalam point of view-nya manusia adalah bohong nih dia nih, atau enggak si Glenn bohong nih karena gara-gara mungkin bohong sesuatu sama saya. Tetapi di sisi yang lain Tuhan melihat bahwa beda ya point of view manusia sama Tuhan. Yeah. Tuhan melihat bahwa dia rela berbohong untuk sesuatu kebaikan. Nah, dan itu yang didapatkan dalam ketika dia menyembunyikan pengintai-pengintai ini. Dia menyelamatkan untuk keselamatan bagi orang lain. Seperti itu. Jadi Tuhan memanfaatkan Rahab ini dengan cara dia berbohong supaya orang lain bisa selamat. Gitu, Bang. Jadi luar biasa ya Bang Putra. Jadi Ya. yang saya lihat juga kesempatan kedua ini sebenarnya juga diberikan kepada bangsa Israel. Ya kan? Diberikan Betul. kepada bangsa Israel Ya. supaya bagaimana mereka bisa merubah kebiasaan mereka yang Kebiasaan suka mereka. mengeluh, Betul. yang suka bersungut-sungut, tegar tengkuk. Dan yang saya tanyakan tadi, bagaimana kesempatan kedua ini juga dimiliki oleh Rahab juga. Betul. Dia, kita tahu latar belakangnya dia Latar sebagai belakangnya seorang seperti wanita yang tidak baik. Tapi pada akhirnya dia melihat satu kesempatan yang baik dan pada akhirnya dia mengambil kesempatan kedua itu. Ya. Nah, tapi pertanyaannya bagaimana ya bangsa Israel juga kalau kita lihat Betul. kadang-kadang dia mau dikasih kesempatan ketiga pun tetap tolak. Nah, makanya Tuhan menggunakan Yosua dan bahkan kisah Rahab untuk bagaimana dia melihat kesempatan kedua diberikan kepada bangsa Israel Ya. dan kesempatan kedua diberikan kepada Rahab. Oke. Oke. Pertanyaan berikut Bang. Nah, ini masih Bang Putra ya. Oke, siap. Bang Putra ini semangat jadi kita Oke. harus tanyakan pertanyaan Siap. yang kedua. Amin. Nah, bagaimana
cara kita belajar dari kisah Rahab ini supaya kita menjadi agen kebenaran Tuhan. Oke, baik. Kira-kira Ini gimana, Bang? menarik banget ya. Kalau dibilang bagaimana sih kita belajar dari pada orang lain. Jujur teman-temannya. Mungkin kita bisa banyak belajar daripada orang-orang yang mungkin tidak satu background kebenaran dengan kita. Ya, ini juga bisa jadi kesaksian pribadi bahwa Betul. kadang-kadang Tuhan pakai orang menjadi alatnya yang luar biasa, ya, yang mungkin orang itu tidak kita kenal di tempat manapun itu seperti pertanyaan tadi. Gimana sih cara kita untuk menjadi agen keselamatan, walaupun kadang-kadang lingkungan kita nggak mendukung. Ya, betul. Ini bagus banget nih. Jadi dalam kisah ini juga bahwa kisah Rahab ini, kenapa pada saat itu dia tidak ikut sama orang lain? Artinya dia tidak jadi sebagai orang di sekitar kita. Nah, dalam kisah Rahab ini juga kalau kita lihat bahwa pada saat itu situasi dan kondisinya adalah orang-orang itu udah jahat, sudah korup, Betul. sudah tidak lagi memegang nilai-nilai yang benar lagi di mata Tuhan. Nah, betul. kalau kita lihat bagaimana dengan situasi kita juga, kalau kita di situasi dan kondisi yang sama, mau nggak kita menjunjung tinggi nilai dan prinsip yang benar untuk kita pegang gitu loh. Jadi bagaimana cara Tuhan untuk menggunakan hak dan kepada kita juga pada saat ini adalah kita harus tetap memiliki yang namanya prinsip dalam hidup. Ya. Jadi Nayawat mengatakan bahwa kita pun harus punya prinsip. Jadi ketika kita punya prinsip yang kuat, berarti kita tidak bisa dijatuhkan. Mau depan, kiri, kanan, muka, belakang tonjok kita pun dari segala arah. Tetapi kalau kita sudah memegang nilai yang benar, otomatis mau orang di kiri kanan bilang apapun, tetap kita katakan ini benar. Jadi yang saya katakan adalah di sini bahwa dalam pelajaran kita ini juga kita bisa belajar satu hal bahwa Rahab dia berdiri di jalan yang benar. Walaupun mohon maaf, sorry itu saya dalam konteks dia mungkin bukan background yang bagus, bukan orang yang mengenal Tuhan. Tetapi di sini kita bisa belajar bahwa second chance itu bisa datang ketika orang itu memegang nilai yang benar. Betul. Dan dia tidak ikut sama orang lain. Betul. Dia tidak melihat, dia tidak menjadi orang lain. Artinya dia menjadi berbeda. Ya, dia menjadi permata di tengah-tengah lumpur. Nah, seperti itulah ibaratnya. Jadi teman-teman, ini bisa kita pelajari bahwa pentingnya moral itu. Ya, jadi dalam penghakiman, dalam pelajaran terakhir kita juga dikatakan bahwa ada dua kemungkinan. Apakah kita terus akan memberontak kepada Tuhan dan dimusnahkan, atau kita memilih untuk berserah dengan iman. Mana yang mau kita pilih? Mau kita berjalan bersama dengan Tuhan, tetap dalam kebenaran, atau kita memilih untuk belok? Nah, itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Tetapi dalam pelajaran sini dikatakan bahwa Tuhan lewat Rahab, lewat kisah ini juga mengingatkan kepada kita supaya bangsa Israel itu kembali bertobat ke jalan yang benar. Tuhan itu kenapa dikatakan second chance di sini, berulang kesempatan kedua, ketiga dan seterusnya. Sebenarnya bukan kesempatan kedua aja ya Bang ya. Iya, betul. Sebenarnya udah banyak banget kesempatan. Udah banyak kesempatan. Banyak. Apa sih yang kurang dari bangsa Israel coba? Iya, betul. Dikasih mujizat, apa dikasih mana? Ya kan, siang hari di padang gurun dikasih tiang awan. Malam supaya nggak kedinginan diserang binatang buas dikasih tiang api. Betul. Ya kan, kurang apa lagi coba? Mengeluh air, nggak ada air tapi dikasih air. Gitu loh. Jadi masih mengeluh lagi. Ya kan, kalau orang Batak bilang jugul keras kepala. Kalau orang Timur bilang kepala batu. Betul, kepala batu tuh. Kalau Batak bilang jugul tali memang si dia ya. Susah dibilangin. Jadi dengan sifat keras kepala bangsa Israel ini. Kadang-kadang kalau kita jadi Tuhan pun, kalau saya baca juga, kadang-kadang nggak tahan sih sama bangsa Israel ini. Iya, betul. Siapa sih yang mau tahan sama sikap bangsa Israel? Betul. Tapi ini luar biasanya Tuhan. Ya, ini luar biasanya Tuhan. Allah itu adalah kasih yang agape. Jadi tetap mau dia pun umat-umatnya pun memberontak, tetap dia panggil untuk kembali ke jalan. Itu luar biasa. Itu poin pentingnya gitu loh. Oke, terima kasih Bang Putra. Jadi saya tangkap dari Bang Putra ada 3. Yang pertama itu, mau seburuk apapun kita, sama seperti Rahab, Tuhan tetap akan memakai kita sebagai agennya. Gak lihat orang dia. Gak lihat orang, gak pandang bulu. Entah kita dari latar belakang yang mungkin jahat, tapi Tuhan akan memakai kita untuk menolong banyak orang, kira-kira begitu. Terus yang kedua, yang saya tangkap dari Bang Putra, yaitu bagaimana ini juga menjadi contoh dan teladan kepada bangsa Israel. Mereka saja yang umat yang dikhususkan Tuhan, tetap
dituntun, diselamatkan. Sedangkan Rahab ini latar belakangnya bukan bangsa pilihan Tuhan, tapi dia mau mengikuti Tuhan. Betul. Dan yang ketiga, ini luar biasanya, sekalipun kita berdosa, Tuhan tetap akan apa? Memanggil kita. Memanggil kita kembali dengan kasih-Nya yang setia. Itu luar biasa sekali ya. Amin. Betul. Oke, pertanyaan berikut ya, ini buat Bang Glenn. Oke. Jadi Bang Glenn, nah ini berbicara, ini pelajaran hari Selasa tentang kesetiaan baru. Nah, kira-kira Bang Glenn lihat dari sisi apa nih kesetiaan baru? Dan sebelum masuk di kesetiaan baru nanti Bang Glenn jelaskan kira-kira definisi setia itu apa sih? Terus orang yang setia itu harusnya gimana sih? Nah, baru dihubungkan dengan ciri-cirinya gimana? Baru dihubungkan dengan kesetiaan baru di pelajaran Selasa. Ya, ini menarik sekali pertanyaannya. Jadi bagaimana definisi kaitan hubungan dan juga bagaimana reaksinya ya? Iya, betul. Kalau yang pertama, definisi kesetiaan ya sudah barang tentu adalah sesuatu yang tidak sementara. Karena setia itu tidak boleh sementara. Betul. Betul. Ya kalau sementara itu berarti bukan setia. Setia. Ya, Setia betul. bukan sementara. Sementara, ya Asik. betul. Tapi kalau bagaimana contoh nyatanya di dalam kehidupan, ya menurut saya sudah pasti, sudah barang tentu dan sudah jelas sekali bagaimana hubungan antara Tuhan dengan Allah itu masih jauh. Kalau kita mau lihat lebih dalam lagi, mungkin antara orang tua dan anak, Ya. bahkan kalau mau lebih dekat lagi antara suami dan istri. Betul. Ya, jadi kesetiaan itu memang sangat mahal, saudara, dan juga pemirsa pada saat ini. Setia itu tidak boleh disepelekan, Betul. karena sampai saat ini banyak sekali kasus-kasus di Indonesia, bahkan mengangkat kasus seperti perceraian, KDRT, dan segala hal-hal selingkuh yang lainnya itu karena mereka tidak setia. Nah, ini juga memang yang terjadi oleh bangsa Israel. Kalau kita mau kaitkan juga kepada Sola Sabat ya. Iya, Tetapi betul. tadi Bang Putra sudah ingatkan bagaimana Tuhan, dia tidak punya, ataupun dia bahkan lama ya, kalau kita mau lihat dia kasihnya itu lama sekali. Dia lebih dari 2 kali, bahkan berkali-kali tadi Bang ya, sudah bangsa Israel sudah keluar dari manapun, ya Tuhan tetap kasih. Jadi setia dan kasih itu memang sudah pasti sudah barang tentu adalah karakter dari Tuhan itu sendiri. Cuma kalau kita mau lihat kaitannya terhadap Sekolah Sabat hari Selasa ataupun dalam kesetiaan baru, ini adalah cerita yang di bagaimana ketika Rahab dia sudah membantu ketika mata-mata ini dia selamatkan dengan cara dia berbohong ataupun dia tidak jujur kepada bangsanya ketika ditanya di mana mereka. Ya. Ya, ini pun kaitannya kepada kita. Jadi Rahab ini kalau kita lihat dalam pelajaran kita, di sini dikatakan bahwa ketika memang seseorang mau tulus membantu seseorang, maka dia pun akan dapat hal positifnya. Betul. Kalau kita lihat dalam cerita Rahab, dalam tokoh Rahab di pelajaran kita minggu ini, itu bagaimana lihat. Rahab ini dia adalah notabene orang Kanaan ya. Betul. Kanaan itu di posisi ini adalah negara yang sangat bobrok dalam hal moral, dalam hal perilaku, dalam hal implementasi dan juga hal-hal yang bobrok lah, yang tidak baik atau negatif konotasinya. Nah, tetapi Rahab ini lihat bagaimana ketika dia yang seharusnya, karena begini, Tuhan sudah punya janji kepada bangsa Israel, itu kita bisa lihat dalam Ulangan 7 ayat 12. Jadi kalau perjanjian Tuhan, itu bukan seperti perjanjian kita saat ini. Kalau sekarang kita berjanji, kita gampang bohongin ya, atau gampang Iya, betul. seperti ingkari ya. Betul. Tetapi kalau Tuhan dengan manusia tidak boleh. Betul. Ya, bahkan di pelajaran kita nanti lebih lanjut, ini adalah tentang bagaimana nanti janji Tuhan kepada bangsa yang sebenarnya tidak seharusnya dia menjadi seorang bangsa yang pilihan, tetapi dia tetap bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita lihat di sini, Rahab dia adalah orang Kanaan, tetapi Tuhan masih memberikan dia keselamatan. Yang artinya atau aplikasinya adalah ingat bahwa walaupun kita seorang yang terbelakang, seorang yang tidak kenal Tuhan mungkin awalnya, tetapi ketika memang kita mau lihat ataupun mau berperilaku baik dan juga bagaimana menciptakan karakter Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka percayalah, bahkan kalau saya tadi ada baca buku dari ini ya, buku tentang bagaimana menghadapi isu dari Advent atau kekristenan, bagaimana kita lihat tidak semuanya orang mengerti tentang contoh hari Sabat atau tentang hal-hal yang kita yakini saat ini. Tetapi ingatlah bahwa ketika kita sudah yakin bahwa kita menciptakan sesuatu yang benar dan juga kita melakukan sesuatu yang baik, bahkan itu akan ada balasannya, dan balasannya tidak mungkin yang negatif. Karena kalau kita lakukan positif,
maka sudah barang tentu akan dapat juga yang positif ya. Kira-kira demikian. Oke, jadi aku tangkap dari Bang Glenn itu kesetiaan itu mahal ya Bang ya? Kesetiaan mahal sekali. Kesetiaan itu mahal. Makanya Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan dimanapun pemirsa berada, setia itu mahal, maka ayolah kita setia kepada Tuhan. Ya. Oke, pertanyaan terakhir ya, ini buat Bang Glenn lagi. Oke. Ini pelajaran hari Kamis. Kira-kira Bang, Ya. anugerah apa sih yang mengejutkan? Ya. Kalau tadi kita udah bahas tadi kejutan. Nah, terus anugerah apa sih yang mengejutkan yang dibahas di hari Kamis? Oh, kalau pelajaran sekolah sahabat kita akan langsung fokus kepada tadi yang sudah saya singgung sedikit. Ya. Bagaimana tentang bangsa Israel. Gibeon. Gibeon. Lagi. Kurang fokus. Ya, jadi Gibeon ini, kalau kita mau lihat ceritanya sedikit, bagaimana mereka sebenarnya adalah orang Kanaan atau bagian dari Kanaan yang jelas bahwa itu harusnya dibinasakan. Bahkan mereka pun kalau kita lihat di hari Rabu, mereka berbohong. Mereka berbohong begini, seakan-akan mereka pergi ke bangsa Israel seperti bilang, ayo kita bersama, atau kita berjabat tangan, kita saling memaafkan, untuk kita saling bekerja sama. Tetapi di balik itu adalah kebohongan belaka. Maksudnya ada udang di balik Batu. batu ya. Mereka tuh datang seperti mereka bawa perjalanan jauh, jadi kantong anggur itu seakan-akan mereka bolongin supaya kelihatan kayak wah ini orang jauh. Dan juga bagaimana kalau kita lihat di hari Rabu, mereka juga strategi berbohong mereka, itu mereka pura-pura datang dari jauh. Padahal ya mereka dari bangsa Kanaan tersebut. Tetapi lihat, di sini memang ada dua hal yang fokus kita bisa fokuskan. Yang pertama, kita harus bijak dalam menentukan pilihan. Pada saat itu Yosua dia tidak tahu ya, mungkin kurang bijak atau mungkin dia terburu-buru, kita tidak tahu kondisi dia sebenarnya. Dia tidak meminta Tuhan untuk pilihan, atau dia tidak meminta Tuhan untuk membantu atau memilihkan jawaban yang benar ketika bangsa Gibeon datang. Jadi semerta-merta mereka langsung, kita terima saja mereka jadi bagian dari kita. Dan ingat, janji Tuhan dengan manusia itu bukan sembarangan. Kalau Tuhan sudah berjanji dengan manusia, apalagi Yosua yang sebagai utusan, Betul. itu kalau sudah janji itu bukan main-main. Dia janjinya itu sudah kekal. Jadi apapun yang terjadi, mau kita salah pun berkati. Bahkan lihat ketika Yakub ya, dia memberkati, maksudnya Yusuf memberkati Esau. Padahal yang harusnya dia berkati adalah Yakub. Tetap berkat yang sama didapatkan juga sama Esau. Betul. Jadi memang hal tersebut menjadi sebuah perhatian bagi kita pada saat ini ya. Bagaimana kalau kita lihat di hari Kamis, itu tetap orang Gibeon itu tidak dibinasakan. Bahkan mereka pun menjadi sosok penting ketika menciptakan bait suci kembali. Jadi lihat bagaimana kaitannya orang Gibeon yang harusnya seperti Kanaan nasibnya, yaitu dimatikan dan dibinasakan, tetapi ingat Tuhan tetap berikan anugerah. Dan ini mengejutkan. Makanya kenapa judulnya adalah anugerah yang mengejutkan. Ya, kira-kira demikian. Oke, yang aku tangkap dari Bang Glenn, memang kalau sekali Tuhan berjanji, wah itu udah permanen. Permanen, betul. Itu. Makanya aplikasi buat kita, kalau kita buat janji kepada seseorang, teman-teman kita harus apa? Tepati. Jangan ingkari. Kira-kira begitu ya, yang aku tangkap. Oke. Mungkin kita closing statement dari masing-masing narasumber ya. Mungkin dimulai dari Bang Putra. Kira-kira apa Bang Putra sepanjang pelajaran kita di pelajaran kedua, apa yang Bang Putra dapat dan Bang Putra boleh bisa bagikan. Oke, jadi closing statement daripada saya atau kesimpulan dalam pelajaran kita yang kedua ini yang dengan judul dikejutkan oleh anugerah. Jadi teman-teman, kadang-kadang dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, ya kadang-kadang kita diingatkan bahwa kesempatan kedua itu ada. Kadang-kadang Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah kasih banyak mukjizat, Tuhan sudah kasih banyak sekali pengertian. Tapi kadang-kadang kita yang nggak mengerti. Tetapi di sini kita bisa belajar, saya dan pemirsa juga yang ada di rumah, yang menonton dimanapun berada, bahwa kita bisa belajar satu hal, bahwa yang pertama adalah Tuhan itu adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Betul. Jadi mau kita belok kemanapun, tapi seperti gembala yang baik dikatakan dia akan tetap cari kita untuk pulang ke kandang. Nah, terus yang kedua adalah kita lihat di sini, kita belajar satu hal, bahwa kita harus mempunyai integritas, kesetiaan, loyalty, dan integritas yang tinggi. Jadi untuk kita semuanya, kenapa integritas itu diperlukan? Kenapa kesetiaan itu diperlukan? Karena ingat, dan kesetiaan dengan integritas yang kita punya, itulah yang bisa menyelamatkan kita. Dan
kita harus apa? Yang paling terpenting di sini adalah kita harus apa? Memegang nilai-nilai yang benar. Jangan takut untuk menjadi berbeda di antara orang lain. Don't be afraid to be the different. Iya betul. Saya ingat banget satu kata-kata dari CEO Netflix, Reed Hastings, dia bilang apa? Jangan takut jadi beda. Jangan takut jadi beda ya. Keren juga. Bahkan Elon Musk dan orang-orang yang sukses mereka bilang, jangan takut untuk jadi beda. Kenapa? Karena kadang-kadang orang menertawakan kita, tapi di satu sisi yang kita lakukan 10 langkah di depan orang. Nah, jadi untuk teman-teman jangan takut untuk jadi beda. Ya, jadi perbedaan inilah yang bisa Tuhan pakai untuk menjadi apa? Alat keselamatan bagi diri kita sendiri dan juga orang lain. Oke, terima kasih Bang Putra. Jadi jangan takut tampil beda. Jangan takut kita agak berbeda, tapi berbeda dalam sisi positif. Sudah barang tentu. Oke, mungkin Bang Glenn closing statement-nya Bang. Iya. Saya sedikit klarifikasi tadi ya, yang tentang Esau Yakub itu yang maksud saya itu adalah ketika Yakub yang dia yang harusnya Esau mendapat, tetapi dia tetap dapat berkat yang Tuhan janjikan. Nah, kalau closing statementnya sama aja. Bagaimana ketika kita sudah mendapatkan janji Tuhan, apalagi ketika kita sudah berikhtiar atau sudah mengucap janji kepada Tuhan, hati-hati. Karena apapun yang berhubungan dengan janji. Jangan dimain-mainin, saudara. Karena God's covenant atau perjanjian dari Tuhan itu juga bukan main-main buat kita. Masa kita juga mau main-main kan? Betul. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya juga suka dari statementnya Bang Putra ya tentang bagaimana kita harus melawan arus ya. Karena sekarang kita dalam kondisi orang yang FOMO atau fear of missing out. Dan saya suka ada satu ilustrasi, saya lihat kemarin di Instagram itu ada nelayan, dia bilang justru ikan yang mahal itu adalah ikan yang melawan arus. Itu adalah ikan salmon. Wah, ya, tentu mahal ya. Nah, jadi itu harganya ikan yang itu mahal itu. Jadi Anda pun atau kita pun akan menjadi mahal ketika kita tidak mengikuti arus itu. Karena kalau kita lihat juga Rahab ini dalam kondisi yang amoral, yang tidak baik ya. Tetapi di sisi yang lain dia juga punya rasa kasih dan iman juga. Jadi pelajaran penting kalau aplikasi dari saya sesimpel ini. Ketika kita punya iman sekecil apapun, bahkan Tuhan bilang sekecil biji sawi, ya betul. Jangan khawatir. Tetapi jangan sampai juga kita terlena sehingga iman sekecil itu pun hilang. Tetapi bagaimana ketika iman kecil begitu kita kembangkan, maka percayalah kita bisa menjadi Rahab selanjutnya. Amin. Luar biasa Bang Glenn. Luar biasa. Jadi kita akan menjadi the next Rahab yang benar-benar tidak ada apa-apa, dibuat Tuhan menjadi apa-apa dan luar biasa. Luar biasa dan istimewa. Saya coba cari kalau biji sawi itu sekecil apa Bang, tapi ya sudahlah. Intinya iman kita harus kecil. Ya, kecil sebesar biji sawi. Karena bisa memindahkan apa Bang? Gunung ya. Jadi bagaimana luar biasa ya. Oke, sebelum kita menutup pelajaran sekolah sahabat kita, doa akan dipimpin oleh Bang Putra. Oke, baik. Kita tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan sembah siang dan malam. Terima kasih banyak Tuhan atas waktu yang indah. Kami boleh belajar sedikit akan pelajaran firman Tuhan. Bagaimana dalam kisah Rahab kami boleh belajar satu hal. Bahwa kami diwajibkan untuk menjadi terang-terang Tuhan dimanapun kami berada. Amin. Sekalipun Tuhan di dalam dunia yang kami hadapi saat ini, berbagai tantangan dan cobaan akan kami hadapi. Untuk menjauhkan kami daripada mulut Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya ketika kami memegang satu prinsip yang benar, yaitu firman dan kebenaran Tuhan, kami akan tetap berdiri di tengah berbagai amukan cobaan, sehingga kami akan selamat dan keselamatan itu berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Amen. Berkati juga seluruh pemirsa yang mendengarkan lewat siaran ini Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah iman, kesehatan, kekuatan dari surga juga boleh menjaga dengan mereka. Agar umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada boleh tetap setia sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Ide dan pengharapan kami Tuhan, ampuni setiap salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bang Putra, Bang Glenn. Sama-sama. Telah selesai pembahasan sekolah sahabat kita di pelajaran yang kedua. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati kita. Shalom. Shalom. Shalom.